mata kuliah pengembangan multimedia. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Pak Anhendrayana. Karena beliau, saya jadi bisa menggunakan aplikasi Camtasia, 3D Max, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja, saya di sini pertama akan mengulas tentang nasi uduk empal, yaitu sebagai salah satu makanan khas yang ada di Banten. Lalu ada materi yang telah saya upload di WordPress dan materi menggunakan aplikasi GeoGebra. Di materi ini, saya kebagian materi segitiga pada SMP kelas 8. Nah, untuk yang pertama, saya ini memilih makanan khas yang ada di Banten, yaitu nasi uduk empal. Sebenarnya makanan khas di Banten tuh banyak sekali, seperti ada rabek, nasi uduk empal, pecak bandeng, pokoknya masih banyak deh. Tapi di sini saya memilih nasi uduk empal karena menurut saya strateginya itu cukup gampang untuk ditempuh dan harganya juga sangatlah murah. Selain rasanya enak, nah nasi uduk empal ini juga berbeda dari yang lainnya. Walaupun di tempat tersebut banyak berjejeran nasi uduk empal, tapi yang lebih terfavorit ini nasi uduk empal ibu. Selain itu, alasan saya memilih makanan khas di Banten yaitu nasi uduk empal, saya juga miris sekali melihat warga Banten yang sudah melupakan makanan-makanan khas yang ada di Banten. Mereka lebih senang makan di restoran dibandingkan meningkatkan makanan khas yang ada di Banten. Oleh karena itu, saya ingin membuka mata warga masyarakat agar lebih mencintai dan mengembangkan makanan khas yang ada di Banten. Nah, bagi kalian yang penasaran di mana lokasi dari nasi uduk empal, berapa harganya, dan bagaimana cara memesannya, di sini saya akan memberitahu lebih detail tentang nasi uduk empal. Dan di sini juga saya sudah mengupload di WordPress sehingga memudahkan kalian untuk mengaksesnya. Mari kita lihat. Langsung saja, di sini semua tugas saya setelah saya upload di WordPress. Nah, WordPress ini tidak perlu menggunakan sinyal internet karena di sini saya menggunakan SAM, jadi bisa dilakukan dengan offline. Nah, tema yang saya buat di sini yaitu dunia matematika, dunia kita semua. Mengapa saya memilih tema tersebut? Karena menurut saya matematika adalah ilmu dari segala ilmu. Ketika kita sedang belanja itu pasti menggunakan matematika. Ketika kita sedang belajar IPA, biologi, ataupun belajar ekonomi, kita tuh perlu matematika. Jadi kita tidak akan lepas dari namanya matematika. Nah, di WordPress saya ini, saya telah membuat blog tentang poster nasi uduk empal. Nah, yang pertama bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia nasi uduk empal Ibu ya, karya Ria Wijayanti, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini, nasi uduk empal Ibu Yayah telah berdiri sejak tahun 1980 dan harganya hanya 16.000. Kalian bisa mencicipi kenikmatan dan kelezatan dari nasi uduk empal Ibu Yayah. Dan letak dari nasi uduk empal Ibu Yayah yaitu Jalan Diponegoro nomor 34 Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Nah, di sini sudah tertera nomor HP-nya. Jadi, buat kalian yang akan mengadakan acara keluarga, berkumpul bersama teman ataupun arisan, kalian bisa menghubungi nomor telepon yang sudah tertera. Dan nasi uduk empal Ibu Yayah buka setiap hari mulai pukul 7 sampai 12 malam. Setelah itu, saya juga membuat poster yang kedua, yaitu di sini terdapat perbedaan dengan poster yang pertama. Bisa kita lihat. Nah, nasi uduk empal Ibu Yayah ini tulisannya nimbul menggunakan 3D Max. Di sini juga saya menggunakan 3D Max. Nah, terdapat perbedaan juga di poster ketiga karya saya, yaitu di sininya nasi uduk empal Ibu Yayahnya bisa bergerak-gerak dan bermain-main. Nah, di sini kita bisa lihat. Ini dia perbedaan dari tugas 1, tugas 2, dan tugas ketiga. Di tugas ketiga ini saya ada nasi uduk empal Ibu Yayahnya berjalan seperti ini. Nah, jadi dia berjalan-jalan. Ini saya juga menggunakan 3D Max.
Nah, dari ketugas 3 tersebut, saya juga membuat majalah seperti ini. Nah, majalah ini juga sudah saya upload di WordPress, tapi karena di WordPress tidak bisa berjalan, jadi saya buka di PDF-nya langsung. Ini majalah yang telah saya buat. Di majalah ini ada poster seperti biasa, ada poster menggunakan 3D Max, ada animasi, ada denah lokasi, dan lampiran. Nah, ini yang pertama kali saya buat tanpa sentuhan 3D Max. Kemudian ada sentuhan 3D Max-nya di tulisan nasi uduk empal Ibu Yaya dan harganya. Di sini juga yang bisa kita mainkan seperti tadi. Seperti ini. Kemudian di sini ada denah lokasinya. Jadi jika kalian yang bukan warga Serang asli atau warga Banten asli, kalian bisa datang dari Untirta atau Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ini denah lokasi yang akan saya berikan. Ini dia denah lokasinya ya, kita lihat sama-sama. Nah, kalian datang dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menuju ke nasi uduk empal Ibu Yaya, dan kalian akan sampai dalam waktu beberapa menit saja. Dan ini tampak nasi uduk empal Ibu Yayahnya. Nah, bagaimana? Apakah ini semua bisa membantu kalian untuk sampai di nasi uduk empal Ibu Yaya? Di sini juga saya telah membuat video makan khas Banten, yaitu nasi uduk empal Ibu Yayah pastinya. Yuk kita lihat video tersebut yang telah saya upload di WordPress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ria Dwi Jaya. Oke, sekiranya seperti itu video yang telah saya upload di WordPress. Semoga itu semua bisa bermanfaat ya. Gimana teman-teman tentang penjelajaran nasi uduk empal Ibu Yaya? Apakah bisa membantu kalian untuk sampai di nasi uduk empal Ibu Yaya? Dari majalah yang telah saya sampaikan, di nomor lokasinya, ada harganya, nomor HP dan semuanya itu menurut saya sudah lengkap. Semoga bisa membantu kalian untuk sampai di nasi uduk empal Ibu Yaya dan mencicipi kelezatan dari nasi uduk empal Ibu Yaya tersebut. Yang kedua, saya akan membahas tentang materi segitiga yang telah saya upload juga di WordPress. Ingat ya, WordPress ini saya tidak menggunakan sinyal internet, tapi jika ingin melihat dan mengotak-ngatik atau GeoGebra, pasti itu membutuhkan internet. Segitiga ini merupakan bangun datar yang memiliki 3 sisi, yang setiap sudutnya berjumlah 180 derajat. Nah, segitiga ini juga memiliki sumbu simetri, tergantung dia segitiga seperti apa. Nah, ada beberapa jenis segitiga, yaitu segitiga yang dilihat dari sisinya dan dilihat dari sudutnya. Jenis segitiga yang dilihat dari sisinya yaitu ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Sedangkan segitiga yang dilihat dari sudutnya yaitu segitiga tupul yang berjumlah dari 0 sampai 90 derajat, segitiga siku-siku yang berjumlah 90 derajat, dan segitiga lancip yang berjumlah dari 90 derajat hingga ke 180 derajat. Nah, untuk materi selanjutnya akan kita lihat ya di WordPress. Sebelum kita lihat di WordPress, di sini juga saya akan memberitahu bahwa saya menggunakan aplikasi GeoGebra sehingga kalian bisa mengotak-ngatik alas dan tinggi, dan otomatis luas dan keliling dari segitiga tersebut akan berubah-ubah jika kalian menggeser-geser alas dan tingginya. Segitiga juga memiliki keliling. Nah, untuk mencari keliling, kalian cukup menjumlahkan setiap sisinya. Segitiga itu memiliki 3 sisi, yaitu sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, untuk mencari keliling, kalian cukup menjumlahkan dari ketiga sisinya. Sedangkan untuk mencari luas dari segitiga tersebut, dengan rumus alas kali tinggi dibagi 2. Ingat, tinggi itu yang paling tinggi dari alas. Dan kalian cukup mengkalikan lalu dibagi 2. Yuk kita lihat WordPress-nya untuk kalian bisa melihat aplikasi dari GeoGebra dan materi-materi lainnya.
upload di WordPress, yaitu tentang keliling dan luas segitiga. Nah, keliling segitiga yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu tinggal menjumlahkan dari ketiga sisinya. Sedangkan luasnya yaitu setengah dikali alas kali tinggi atau alas kali tinggi dibagi 2. Nah, di sini sisi B-nya itu sebagai tinggi dan sisi A sebagai alas, sedangkan sisi C sebagai sisi miringnya. Nah, selain itu, di sini juga ada garis-garis istimewa segitiga. Nah, garis sumbu itu adalah garis yang ditarik dari tiga lurus pada suatu alat yang membagi 2 sama panjang sisi tersebut. Nah, ini semua bisa kita mainkan ini ya menggunakan aplikasi GeoGebra. Yuk kita lihat. Nah, ini dia. Ini bisa kita mainkan. Lihat ya. Jika kita menggeserkan ininya, ini akan menggeser. Nah, sehingga di sini akan berubah. Kita lihat di sini. Ini harus menggunakan sinyal internet karena menggunakan aplikasi GeoGebra yang terhubung dengan internet. Bisa kita otak-atik di sininya. Jadi di sini juga akan berubah. Kalian harus memperhatikan ininya dan mengotak-atik ininya supaya bisa melihat di sini berubah atau tidak. Nah, gitu bisa ya. Selain itu, di sini juga saya ada tentang luas dan keliling dari segitiga. Ini juga sama bisa kita otak-atik ya. Nah, ini bisa kita otak-atik. Kita lihat lebih besar. Nah, ini bisa kita otak-atik karena saya telah membuat ininya. Ini bisa kita otak-atik seperti ini. Nah, ini sebagai alasnya. Jadi di sini kita ke sini alas keliling dan luasnya itu akan berubah jika kita menggeser alasnya, dan kita juga bisa menggeser tingginya. Nah, ini tingginya, dan pasti luas dan kelilingnya juga akan berubah. Itu dia aplikasi GeoGebra yang saya masuk tentang keliling, luas segitiga, dan garis-garis istimewa pada segitiga. Selain itu, saya juga di sini membuat video tentang segitiga yang telah saya upload juga di WordPress. Kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Nah, itu semua yang telah saya upload sebagai tugas-tugas akhir dari mata kuliah pengembangan multimedia matematika. Nah, ini telah saya upload di WordPress. Semoga bisa membantu kalian lebih mengenal tentang makanan khas di Banten dan mulai menggembari untuk belajar matematika. Jangan lupa mampir ke WordPress-nya ya. Baiklah, itu semua yang telah saya upload di WordPress, sehingga bisa membantu kalian untuk lebih mengenal tentang makanan khas di Banten dan mulai menggembari untuk belajar matematika menggunakan aplikasi GeoGebra. Dan jadi kalian bisa download WhatsApp untuk melihat WordPress saya. Nah, sekali lagi semoga ini semua bisa bermanfaat ya untuk kalian. Ingat, lebih baik mengembangkan makanan yang ada di kota kalian daripada mengembangkan makanan lain. Dan menurut saya belajar matematika itu mudah, tapi tergantung bagaimana kalian belajarnya. Dan jika orang yang tidak menyukai matematika itu hanya dua alasan, yaitu belajar dengan orang yang salah dan belajar dengan cara yang salah. Saya Rian Juni dari Universitas Agam Upayasa Pendidikan Matematika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.